Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Helen Remi Pertiwi, guru pendidikan agama Kristen di SD 23 Sinaka, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan BIS 3 di LPTK Institut Agama Kristen Negeri Manado dengan nomor induk mahasiswa 2501061132. Pada hari ini tanggal 7 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di SD 23 Sinaka untuk uji kinerja di kelas 5 dengan tema Allah memelihara hidupku. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Apa kabarnya? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Udah siang. Pada makan. Ya, hari ini kita mau belajar. Tapi sebelumnya kita mau belajar. Coba siapa di antara anak-anak ibu yang bisa berdoa di depan? Kenapa? Ayo ingat di depan. Bu, Jadi coba ke depan. apa sih? Berdoa. Balik ke depan. Saya matematika. Silakan duduk. Oke. Silakan duduk. Hari ini Ibu mau tanya. Siapa yang tidak hadir? Lalu, Absen? ya, Bu. Bentar ya, doang. Maksudnya satu-satu ya. Coba dengarkan nama-namanya. Valentina, Bu. kata namanya ya. Apalagi si Indah, Hadir, Bu. Hazel. Hadir, Bu. Siapa yang absen? Jangan, Bu. Jan. Ya, Bu. Benar sama dia ya, besok udah punya absen lagi. Ya, hari ini kita mau belajar tentang Allah memelihara hidup. Bagaimana Allah memelihara hidup? Coba, siapa yang merasakan bahwa Tuhan itu menjaga dia ketika dia tidur? Kira-kira kalian lagi tidur, ada kalian rasakan nggak bagaimana Tuhan memelihara? Ada. Apa yang di pikiranmu ketika kamu tidur malam-malam? Lagi. Apa lagi? Situasi apa lagi Tuhan melihara kita? Dalam keadaan apa Tuhan melihara kita? Tidak ada yang tahu? Kenapa tidak tahu? Ketika hujan datang, kita berdoa sama Tuhan supaya Tuhan menjaga kita walaupun cuacanya tidak baik. Bisa. Oke, baik. Kita lihat dari kita ya. Coba perhatikan di sini. Ini materi kita. Allah memelihara hidupku. Seperti pertanyaan ibu tadi kan, bagaimana cara Tuhan memelihara hidup kita, dengan cara apa? Ketika kita tidur, ketika kita di mana-mana, ketika kita sakit. Apa lagi? Kalau sakit, kita
Kita harus selain berdoa, apa lagi? Berobat. Kemana? Pernah dengar seorang raja yang Raja Aman bernama Naaman? Dan pernah dengar sekolah minggu? Pernah? Raja siapa namanya? Yang menyembuhkan dia dari penyakit kusta siapa? Ada seorang nabi yang diutus Tuhan. Siapa namanya? Siapa Hazel? Oke, coba lihat perhatikan di depan ya. Perhatikan di depan, pahami ya. Di situ ada Alkitab kita. Raja pasal 2 Raja-Raja pasal yang berapa? Coba lihat 2 Raja-Raja. Pasal 5, Bu. Ayat keberapa itu? Ayat 1, Bu. Sampai 19, Bu. Ayat keberapa? 1 sampai yang 19, Bu. 19. Itu mengenai persiapan untuk mendirikan atau seorang raja yang disembuhkan Tuhan dari penyakit kusta. Ada berkarya, ada program Pancasila. Perhatikan di sini. Ini apa tujuannya? Coba dibaca. Mensyukuri pemeliharaan alam dalam kehidupan manusia, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus. Ini kita bernyanyi dulu di sini. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur. Kita yang benar haruslah mengucap syukur dalam Kristus berdamai. Janganlah berkebun dalam susah dan senang, dalam segala hal. Aku bermazmur dan mengucap syukur, itu kehendaknya. Yuk sama-sama. 1, 2 ya. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur dalam Kristus bergema. Janganlah terkabur dalam susah dan senang, dalam segala hal. Aku bermazmur dan mengucap syukur, itu kehendaknya. Nah, itu lagunya. Lagu ini adanya diciptakan bukan karena hanya menyanyikan saja, tetapi karena adanya kehidupan. Makanya ada lagu ini diciptakan oleh seorang penciptanya. Jadi Indonesia Raya itu contohnya, itu tidak asal ada Indonesia Raya, tapi ada dasarnya ketika Indonesia Raya ini dinyanyikan. Ya, semua lagu diciptakan itu pasti ada dasarnya. Kita kembali ya. Kembali ke materi. Nah, ini ada peserta di. Nanti kita ada kelompok ya. Kelompok. Apa pesannya untukmu? Yang kedua, tuliskanlah pengalaman pemeliharaan Tuhan saat sakit atau saat menghadapi kesusahan. Apa yang kamu lakukan? Nah, nanti di kelompoknya ya. Setelah sudah dikerjakan ini kelompok
kelompoknya, kamu akan ke depan satu orang. Sudah ditulis, baru kamu ke depan mengerjakan hasil yang dikerjakan tadi. Ya. Dan hasil kesimpulannya nanti kamu sama-sama membacakannya. Kita kembali ke materi kita ya. Cerita tentang dua raja-raja 5 ayat 1-9 itu tentang Naaman yang penyakit kusta. Kita lihat dulu bahannya. Ada seorang panglima tentara Aram yang sangat hebat yang bernama Naaman. Berikutnya menderita sakit penyakit kusta. Dalam masyarakat Israel dikenal dengan sebagai penyakit kulit yang mengerikan. Ya, tahu kusta? Yang di badan kita itu nggak bisa kita sebut. Itu semuanya di tubuhnya banyak. Jadi di tubuhnya ini banyak, dari atas sampai ke bawah. Jangan itu sih. Nah, perhatikan di sini. Pada zaman itu sebagai hukuman Allah atas dosa manusia. Zaman itu tidak ada obat untuk menyembuhkan penyakit ini. Kemudian obatnya yang dapat menyembuhkan apa? Nanti ada jawaban. Istri Naaman mempunyai pelayan seorang perempuan dalam perjalanan menuju ke Samaria. Apa katanya pesannya mendapatkan Elia? Coba lihat. Gehazi itu siapa di situ? Coba kamu baca ini. Siapa itu Gehazi ini? Ini siapa ini Gehazi? Valentina. Gehazi adalah suruhan Nabi Elisa. Nabi Elisa menyampaikan pesan Tuhan untuk Naaman melalui Gehazi. Siapa tadi Gehazi? Suruhan Nabi Elisa. Apa pesannya? Supaya kamu sembuh dari penyakit ini, pergilah mandi 7 kali di Sungai Yordan. Maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi bersih. Itu pesannya. Nah, ini awalnya. Awalnya dia mandi, menenangkan diri. Nah, yang kedua ini dia bersembuh. Apa yang dilakukan Elia sudah penyampaian sudah dilakukan, sudah disampaikan melalui kesannya yang kepada Gehazi. Nah, si Naaman ini mendengarnya marah karena disuruh dia mandi di Sungai Yordan. Indah. Siapa nama para pegawainya? Nah, datanglah pegawainya merdeka dan menuju apa katanya? Sekali lagi mereka ulang lagi. Mandilah Pak, supaya tubuh akan sembuh. Itu bukan perintah yang sukar. Tapi akhirnya Naaman menuruti juga apa yang dikatakan Nabi. Nah, tubuhnya menjadi sembuh. Apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan Elisa kepadanya? Apa pesannya lagi? Kita lihat nanti apa pesannya si Elia yang kedua. Apa kata si
Nah, dia lihat kepada Elisa kepadanya. Ada 3 pesannya. Sekarang kita bahas mengenai Naaman. Naaman, aku tahu bahwa engkau seluruh bumi tidak ada Allah, karena dia sudah sembuh. Naaman ini mengakui dengan rendah hati. Nih, karena Tuhan yang Maha Kuasa yang menyembuhkan dia dari penyakit kusta. Nih. Karena dia sudah sembuh. Apa pesannya siapa? Pesan Tuhan kepada Elisa melalui mau dikasih sama siapa? Dikasih sama si Naaman, pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Karena engkau sudah sembuh. Itu pesannya. Pergilah dengan selamat. Rencana dia, si Naaman ini mau kasih persembahannya kepada Nabi Elisa. Kasih apa dia mau kasih? Perak, ada barang berharga. Tapi apa kata Elisa? Tidak usah, dia menolak. Tidak usah pakai kasih itu. Yang penting kamu sudah sembuh dari penyakit itu. Makanya jangan buat lagi dosa. Jangan buat lagi kesalahan. Ya, kenapa Tuhan kasih dia penyakit kusta? Si Naaman, karena menyembah berhala, menyembah patung-patung. Hidup kita menyembah patung, menyembah pintu. Pernah ke tempat orang Cina? Pernah kalian ke tempat orang Cina? Orang Cina itu ada patung. Ada patung yang berdiri di rumahnya, kemudian ada 2 patung kecil di warungnya. Nah, mereka mempercayakan itu karena ada di warungnya, ada patung kecil, misalkan di meja tokonya ada di sini, nanti tangannya begini, kemari, bini jualan, kemari. Nah, jadi percaya mereka dengan itu. Jadi Tuhan itu tidak mau kita mempercayai hal-hal itu. Ini zamannya Naaman. Bagaimana dengan zaman kita? Zaman kita sekarang apa? Kalau tidak ada duit, kita tidak bisa hidup. Boleh kita punya uang, tidak ada salahnya. Tapi kalau kita hanya memikirkan uang, kita nanti stres memikirkan uang. Ya kan? Cuma kita harus berpikir bagaimana saya supaya dapat uang, supaya saya hidup. Dan selain bekerja, mendapatkan uang dan berusaha, dan juga kita harus berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati kita. Ini kan si Naaman, dia orang kaya loh. Orang kaya si Naaman ini. Tapi kenapa dia kasih Tuhan penyakit kusta? Ini orang-orang terkemuka. Tapi Tuhan kasih dia penyakit kusta karena apa? Karena penyembahan berhala, banyak. Tuhan tidak mau, karena Tuhan yang menciptakan kita, jadi tidak mau Tuhan itu kita menyembah yang tidak jelas. Ya, sampai di sini ada pertanyaan. Coba lihat di sini, ada diskusi kita. Sesudah membaca cerita si Naaman, ini ada kelompok kita nih di pekerjaan ini. Bagaimana cara Allah memelihara Naaman saat itu dan saat dia menderita kusta. Nah, yang kedua pertanyaannya, bagaimana perasaan Naaman ketika ia sembuh dari penyakit kusta? Katanya saya sudah sembuh.
Yang ketiga, apa yang dilakukan Naaman saat dia sembuh dari penyakit? Kemudian yang keempat, pernahkah kamu sakit? Apakah yang kamu lakukan saat sembuh dari suatu penyakit itu? Yang kelima, apa yang kamu lakukan seandainya kamu belum sembuh? Nah, sini Indah dekat sini. Kamu mau mengerti apa yang di sini? Ada pertanyaan sampai di sini? Sudah mengerti kan bahasa yang disampaikan? Kalau tidak mengerti tanya. Jangan ketawa. Sudah pernah kamu pelajari ini kan? Masih? Sudah pernah kan? Banyak lagi harusnya yang tahu. Sama bagaimana cara Allah memelihara Naaman saat dia menderita penyakit kusta. Dia sama-sama mengerjakannya sama-sama. Lain gimana? Tadi ibu bilang kegiatannya yang dikerjakan. Ini yang dikerjakan Valentina. Ini diskusikan. Makanya aku bilang jangan menulis dulu, baca dulu ini. Kalau sudah dapat jawabannya baru kamu tulis. Habis itu salah satu membacakannya di depan. Di sini. Kalian cari dulu apa jawabannya pertama. Ngomong bertiga kalian. Tulis ya jawabannya. Apa yang ada kamu tulis. Nomor 1. 1 sampai 5. Itu masuk komputer bahasa Mentawai. Huruf A-nya harus huruf besar. Jangan lupa itu. Setiap awal kalimat hurufnya huruf besar. Coba lihat ini nah. Awal kalimat ini pun huruf besar. Ini juga awal huruf besar. Harus belajar dari awal kalian menulis ini. Nah, coba lihat itu di entah apa tulisannya si Hasan itu. Bagaimana huruf B-nya besar. Huruf besar awal kalimatnya Valentina. Huruf A. Lihatlah ini. Nih. Dari sekarang belajar menulisnya yang bagus. Jadi ketika udah SMP kalian gurunya ketika udah di SMP. Salam tuh.
Ayo terus. Kamu pilih kita yang berbuat. Berdoa Tuhan. Ayo. Tadi usulkan kamu tetap terus cepat. Ya cepat, ini ulangi. Bisa ketawa, bisa berdoa. Fadina, gimana kamu di rumah tidak ada berdoa? Doa saya. Mari kita berdoa. Dengarkan suaranya. Cinta bayang. Bagus kemejanya. Ambil bapaknya. Itu apa nih kamu? Kertas itu bawa. Semua kamu kerjakan nantinya. Itu kertas semua ambil lagi.